Nadim. Eh, di sini kami akan menjelaskan mengenai asal-usul kehidupan. Yang pertama yaitu ada pengertian asal-usul kehidupan yang akan dijelaskan oleh Faisal. Dikarenakan tidak hadir, jadi Faisal akan videonya dan nanti akan kami gabungkan ke video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Wilan Suparman. Di sini saya akan mempresentasikan asal-usul kehidupan. Kehidupan yang ada di bumi saat ini merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari makhluk hidup pertama yang ada di bumi. Perkembangan teori asal-usul kehidupan yaitu teori abiogenesis klasik dan teori biogenesis modern. 1. Teori abiogenesis generatio spontanea. 1. Anthony van Wyk. Mikroorganisme benda hidup berasal dari air, benda mati. Yang kedua, Nadim, mikroorganisme benda hidup yaitu dari kaldu ayam merupakan benda. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu ada teori mengenai asal kehidupan yang akan dijelaskan oleh Desi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Yang selanjutnya yaitu teori biogenesis. Yang pertama yaitu Francis Corredi. Dengan percobaannya tentang munculnya ulat dalam daging yang ditutup oleh stoples yang terbuka dan yang selanjutnya yaitu teori biogenesis. Yang pertama yaitu Francis Corredi. Dengan percobaannya tentang munculnya ulat dalam daging yang disimpan dalam stoples terbuka tetapi tidak muncul di dalam stoples tertutup. Yang kedua yaitu Lazarus Palajani, yaitu dengan percobaannya mendidihkan kaldu dalam labu yang ditutup secara rapat-rapat. Yang ketiga yaitu Louis Pasteur, yaitu dengan percobaannya mendidihkan kaldu pada labu kemudian ditutup dengan pipa seperti huruf S. Yang ketiga yaitu teori evolusi kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dan menghasilkan sinar kosmik dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Untuk selanjutnya yaitu ada petunjuk evolusi dan juga mekanisme evolusi yang akan dijelaskan oleh saya dan Dita. Yang pertama yaitu petunjuk evolusi. Apa sih evolusi itu? Evolusi secara singkatnya yaitu perubahan genotip pada saat populasi yang berlangsung secara perlahan-lahan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan untuk selanjutnya ada teori mengenai dasar evolusi. Yang pertama ada teori kreasionisme yang dimana tokoh yang mendukung teori ini adalah Aristoteles. Dan poin-poinnya yang pertama ada penciptaan makhluk hidup terjadi hanya satu kali saja dan secara lengkap tidak ada. Yang kedua yaitu evolusi atau perubahan lagi terhadap makhluk hidup. Yang kedua ada teori katatropisme yang dimana tokoh yang mendukung teori ini adalah George Cuvier. Untuk poin-poinnya yaitu apabila terjadi bencana alam atau katastrofi, hewan dan tumbuhan secara tiba-tiba mati di tempat dan masuk bentuk perubahan baru daerah lain yang akibatnya terjadi perubahan spesies secara tiba-tiba. Dan yang ketiga ada teori gradualisme yang tokoh yang mendukung teori ini adalah Johann Hutton. Dan poin-poinnya itu ada evolusi yang dimana evolusi merupakan perubahan geologis secara pelan-pelan tapi pasti. Baik, selanjutnya yang keempat ada teori uniformitarianisme. Evolusi merupakan proses biologis, pola seragam, kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Contohnya adalah terbentuknya gunung serta erosi gunung membuktikan keseimbangan.
dalam teori ini tidak menjelaskan terjadinya spesies, dan juga untuk tokoh dari teori ini adalah Charles Lyell. Yang selanjutnya ada teori evolusi Jean Lamarck. Manusia yang makhluk hidup yang sederhana merupakan nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang selanjutnya ada teori evolusi Charles Darwin. Teori evolusi Charles Darwin ini sering dikenal dengan teori seleksi alam. Teori seleksi alam mengandung dua pemahaman, yaitu bahwa spesies berasal dari spesies yang dahulu, dan adanya spesies terjadi karena adanya seleksi alam. Untuk selanjutnya mengenai evolusi secara rinci yang akan dijelaskan oleh Rosi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk evolusi. Evolusi merupakan proses satu arah dalam waktu yang tidak terbalikkan. Proses evolusi dapat dipelajari melalui petunjuk-petunjuk yang ada. Contohnya, melalui adanya variasi makhluk hidup, fosil-fosil, homologi, analogi organ, perbandingan embriologi, perbandingan fisiologi, dan petunjuk biokimia. Selanjutnya yaitu mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi dapat terjadi melalui mutasi, genetic drift, aliran gen, dan rekombinasi seksual. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.